Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapapun, saya Golden Amore dengan NPM 141222007 dan dengan saya Dia Semara Sang Wibowo Yani Suluksono NPM 14122200098 akan membuat tutorial untuk menginstal Windows di dalam Proxmox yang diinstal di VirtualBox. Langkah pertama, siapkan file-filenya. Filenya adalah 1. ISO Proxmox-nya itu sendiri dengan versi 8.2. Lalu, kalau untuk menginstal Windows 10 harus ada yang namanya Virtio ini. Ini buat nanti harddisknya biar kebaca. Lalu sediakan ISO Windows 10-nya itu sendiri. Nah, ini ISO Windows 10-nya. Lalu bisa juga ada Windows XP di sini. Windows XP. ISO Windows XP. Langsung saja kita mulai. Berikutnya yuk. Ini Proxmox saya sebelumnya. Sudah saya coba tadi install Windows 10 dan bisa. Ini saya hapus dulu karena akan membuat tutorial dari awal. Kita stop dulu. Kita shutdown dulu. Delete all files. Oke. Langsung kita klik new. Kita kasih nama Proxmox. Proxmox saja. Lalu untuk tempat menyimpan virtual machine-nya saya taruh di directory G karena yang bebas memorinya yang ada di situ, yang kosong saya taruh di Proxmox VirtualBox ini. Select folder, lalu kita masukkan ISO-nya. ISO dari Proxmox itu sendiri. Kita masukkan. Oke, sudah masuk. Lalu untuk tipenya kita pilih Linux. Dan untuk versinya itu Debian 11 Bullseye yang 64 bit. Oke, sudah. Langsung kita next. Untuk RAM-nya tadi saya coba untuk kasih RAM 4 GB dan RAM saya habis untuk Proxmox. Jadi di sini saya akan kasih RAM 3 GB. Sebentar, saya hitung dulu. 3 GB 1024 kali 3 3072. Ya aku gimmick dulu lah. Karena aku tak looping. Atau bisa coba saja cuma 2 GB RAM, tapi video Rai itu tak bisa. coba saya kasih 4 GB saja seperti tadi. Lalu kita pilih next. Nah, untuk virtual harddisknya itu kasih setidaknya di atas 50 GB. Semakin banyak semakin baik karena nanti saat install kita upload file ISO Windows-nya itu bakal penuh. Oke. Sudah saya kasih 80 GB. Kita finish, lalu kita klik settings. Di sini setting. Untuk sistemnya kita harus enable ini nested VTX atau AMDV. Ini buat virtualisasinya biar bisa Proxmox bisa menginstal virtualisasi OS lain. Jadi nanti karena Proxmox itu di dalam VirtualBox dan Proxmox-nya diinstali OS lain, itu harus pakai nested VTX ini, pakai VTX. Nah, di sini kan abu-abu ini tidak bisa dinyalakan. Untuk menyalakannya kita harus ke CMD, ke terminal. Nah, cara masuk ke terminalnya itu sedikit berbeda. Kita harus masuk ke directory VirtualBox itu. Kita cari dulu VirtualBox. Lalu open file location. Di sini
ketika saya klik open file location itu langsung menuju ke file shortcutnya. Nah, sedangkan kita harus ke file VirtualBox-nya, itu kita open file location lagi di shortcut VirtualBox-nya. Open file location. Nah, di sini sudah masuk ke lokasi file VirtualBox. Itu kita klik kanan, lalu open in terminal. Di sini sudah masuk terminalnya. Kita ketikkan kodenya. Bisa copy paste, bisa kita ketik. Itu saya copy paste saja. Sebentar, saya buka WhatsApp saya untuk file komen lainnya tadi. Di sini lama ya. Oh ya, tadi ketika kita menginstal VirtualBox itu harus ada yang namanya fitur VTX untuk prosesor Intel dan AMD-V untuk prosesor AMD. Sedangkan fiturnya itu tabrakan. Jadi untuk menginstal menginstal Proxmox di dalam VirtualBox itu harus support virtualisasi VTX itu, Intel VTX itu dan AMD-V. Prosesornya juga harus support. Nah, kalau mau tahu prosesor Anda support atau tidak, ketikkan saja nama prosesor Anda di Google, nanti akan muncul speknya. Di sini saya menggunakan Intel Core i5 1135G7. Dan di sini sudah support Intel Virtualization Technology atau VTX. Ya, sudah support Intel Virtualization Technology for Directed. Nah, sudah support semua. Nah, itu harus support. Tetapi meskipun support nanti tetap akan error. Kayak sedikit mau. Nah. Ini ketika fitur VTX-nya bertabrakan dengan fitur-fitur Windows 11 lebih tepatnya. Jadi yang bertabrakan itu hypervisor, fitur Windows Sandbox, hypervisor, core isolation, sama Hyper-V. Kalau bertabrakan, fiturnya itu tidak mau aktif untuk VirtualBox. Menjuru tasku. Nanti akan muncul notifikasi seperti error seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini errornya. No support for KVM virtualization detected. Check BIOS setup for Intel VT, AMD-V or SVM. Nah, untuk menyalakan nested, sekarang kita kembali lagi ke tadi, menyalakan nested. Saya cari komennya, tadi sudah saya simpan. Komen untuk menyalakannya. Ada berbagai cara, termasuk ada yang mengedit settingannya di file. Nah, di sini saya menggunakan command prompt saja. PowerShell, Windows PowerShell di sini. Nah, ini komennya. vbox manage.exe modify VM Proxmox itu nama virtual machine kita. Lalu ini nested hardware virtualization on. Nah, saat mengetikkan vbox manage itu juga ada triknya. Sebentar, ini saya enter dulu. Nah, saat untuk menyalakan ini itu harus begini, vbox manage.exe. Ini di sini kita klik tab 2 kali biar muncul titik sama garis miring ini, baru kita ketikkan komennya modify VM, nama VM kamu. Di sini saya menamanya Proxmox, lalu ketik nested hardware ini virtualisasi on, itu untuk menyalakannya.
Nah, ketika Anda sudah mengetikkan komen tersebut, otomatis di sini yang tadinya abu-abu akan menyala. Nested ininya sudah nyala. Nah, ketika sudah nyala, bisa ini juga saya nyalakan. Di sini ada settingan akselerasi. Tadi saya biarin default saja. Lalu untuk networknya kita ganti ke bridge adapter biar IP-nya nyambung dari WiFi ini. Ketika sudah disetting seperti ini, kita oke. Sebentar saya cross check dulu. Wes. Ya kita lanjut. Tadi ada azan maghrib jadi di pause. Nah, ini settingan yang tadi itu nestednya tadi sudah di enable, terus PAE atau NE gini juga, terus bridge adapter untuk networknya, settingan network sudah. Lalu kita start. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika fitur VTX-nya ya nested itu bertabrakan dengan fitur-fitur yang ada dalam Windows, itu akan muncul notifikasi error seperti ini mau ya. Tak push. Oh, itu yang buka kayak bukti. Wah, terlalu silau. Ketika baru dibuka akan muncul notifikasi error langsung. Jadi coba kasihmu video ini loh jadi elek, jadi silau loh, tapi lensamu ambillah iya. Atau video lah. Gak usah. Nah, akan langsung muncul error ini, no support for KVM virtualization detected. Nah, sedangkan kalau tidak bertabrakan itu error gak ya? Nah, ini tidak muncul notifikasi errornya karena saya sudah mematikan Windows Core Isolation, Windows Sandbox, Hyper-V, sama apa ya tadi. Pokoknya banyak yang sudah saya matikan yang fiturnya bertabrakan dengan VTX gitu. Jadi tidak muncul error no support itu. Lalu langsung kita klik next. Nah, ini harddisknya sudah otomatis ya, nggak usah diubah, langsung kita next. Negara Indonesia, next. Kita kasih password untuk nanti. Kita kasih password di sini, saya kasih password Golden Dias 123. Golden Dias 123. Ini passwordnya. Nanti ini emailnya bisa di karang saja, bisa dikarang saja, bisa. Nah, di sini hostname-nya juga bisa dikarang. Ini invalidnya diganti .com juga bisa, diganti ini dias.com ini aja. Kita next. Lalu ini
otomatis reboot. Kalau sudah selesai kita jangan centang biar kita tahu kalau sudah selesai. Ini kita klik install. Sangat cepat. Terlalu padang nih. Doa ini sing arep padang. Delay. Delay. Kartu gak pas ya. Padang. Pasan. Spin. Jeda sik dah. Dijeda api. Jeda. Udah. Siji, loro, wis. Nah, di sini proses instalasi Proxmox-nya pada VirtualBox sudah selesai. Ini kita klik reboot di sini, habis ini kita saat nanti langsung kita copot CD-nya. Ini optical drive, remove disk. Nah, lalu kita mulai saja. Kita klik reboot. Nah, langsung kita device optical drive, remove disk. Force unmount. Nah, ini sudah masuk ke interface-nya. Kita masukkan loginnya itu root, lalu passwordnya yang tadi golden dias 123. Di sini memang passwordnya tidak kelihatan, tapi ini sudah masuk. Kita enter. Nah, ini tandanya sudah berhasil login. Untuk masuk ke PVE-nya kita harus masukkan ini alamat IP ini ke Chrome, ke browser kalian. Langsung saja kita masuk ke Chrome. Satu 92.168 181. Oke. Titik 1.81 port 8006. Enter. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kita klik lanjutan, lalu lanjutkan ke ini, ke alamat IP-nya tidak aman. Lanjutkan aja. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username yang tadi root, lalu passwordnya yang dibuat tadi golden dias 123. Enter, login. Kita tidak punya langganan, kita oke saja di sini. Nah, di sini langsung saja kita install Windows dengan cara kita klik PVE ke bawah lokal PVE ini. Kita ISO image ini, kita upload filenya, file Windows 10-nya. Ini kita upload videonya dulu, ini untuk Windows 10. Kita upload. Nah, kalau sudah seperti ini kita close saja, ini tandanya sudah selesai, task oke. Kita upload lagi ISO Windows 10 nya saya taruh di data G, lalu Windows 10 ISO ini open saja, upload, tunggu sampai prosesnya selesai. Video sitik. Nah, di sini proses upload ISO-nya sudah selesai, kita klik close saja. Kita upload lagi untuk Windows XP buat kalau mau install Windows XP nanti. Windows XP Nesaba Media, upload. Nah, sudah, task oke, close. Nah, langsung saja kita buat
virtual machine-nya, kita install. Klik di sini, create VM. Langsung kita kasih nama Windows 10, Win 10 saja ini. Lalu kita klik next. ISO image, kita upload yang Windows 10. Lalu typenya Microsoft Windows versi 10. Lalu kita masukkan Virtio drivernya tadi, Virtio Win ISO ini. Kita klik next. Lalu ini next terus saja. Bentar, disknya ya lokal 32 GB. Next. Untuk core-nya kita tambah 1. Next. RAM-nya 2 GB. Next. Network-nya kita samain sama VBox-nya itu. Sudah benar ini. Lalu kita finish. Nah, untuk memulai itu kita klik ini yang baru saja dibuat. Nah, di sini KVM hardware virtualization-nya kita no saja. Karena tadi saya mencoba kalau di enable itu lama sekali. Kita nonaktifkan saja KVM hardware virtualization di option VM yang baru saja dibuat. Lalu kita masuk ke konsol untuk menjalankannya. Kita start now. Kita full screen kan. Di sini prosesnya sangat lama. Nah, ini sudah masuk Windows 10-nya. Kita tunggu saja. Gak jelas. Man. Ini sudah ya. Sudah dah. Kanggo. Sing inisiasi instalasi. Nah, bahasa Inggris waktu kita biarkan saja lah. Kita langsung next. Install now. Nah, ini proses loadingnya tadi sudah selesai. Kita install yang mana? Saya pilih yang ini, Windows 10 Home. Yang mana ya? Yang OM ini. Kita next saja. Kita accept. I accept the listen string. Next. Custom. Lalu di sini kita masukkan drivernya tadi. Klik load driver tadi, lalu browser kita cari filenya di CD drive D Virtio ini. Yang pertama perlu kita upload itu bios kasih mana? Sorry. Ini. Oh ya,
ini Vios kasih ini Windows 10 Win 10 yang AMD. Oke. Lalu kita klik next. Nah, kalau sudah terupload, nah di sini yang tadinya harddisknya tidak mau ke detect, sekarang sudah ke detect. Kita upload lagi drivernya, load driver, kita load maksudnya, kita load. Yang kedua ini driver NetKVM ini, NetKVM Windows 10 AMD 64. Oke, kita next, tunggu prosesnya sampai selesai. Kita install drivernya ini. Nah, sudah selesai, kita load drivernya lagi. Kita tambahin browser, lalu Virtio ini kita pilih yang namanya balon Windows 10 AMD 64. Oke. Lalu next. Balon. Nah, kalau sudah seperti ini kita next saja. Nah, ini proses ini sangat lama sekali. Proses instalasinya ini. Ya karena ini sangat lama proses instalnya. Di sini kita cicil untuk install Windows XP, kita coba. Barangkali lebih cepat. Kita masukkan ISO yang tadi, Windows XP Nasaba. Versinya kita pilih Windows, versi Windows XP. Kita gak usah kasih Virtio driver karena sudah bisa, langsung next saja. Oh ya, CPU nya tambahi satu aja, 2 ya. Next, finish. Sudah. Gak bisa terus. Oh iya, kita di pause ya. Sudah. Bisa sih. Ini pause, suspend nih. Gak boleh, coba. Enter. NTFS sih. NTFS. Nah, ini sudah masuk ke proses install. Kita next saja. Masukkan nama, organisasi, aktif saja. Next, computer name, password kosong, next langsung. Nah, ini tanggal-tanggalnya langsung next saja, sudah otomatis. Masih proses install lagi, kita tunggu saja. Ya, ini proses instalasinya sudah lama, tadi nunggu lama banget ini. Langsung kita next.
tadi sudah diinstal. Ini juga nge-lag ini, macet. Aduh wae suwe. Next. Ini klik next sangat lemot sekali ini. Nah ini not right now aja. Ini kita klik next, ayo cepat. Jadi tadi sudah mencoba install Windows 10 tapi tidak ngangkat karena terlalu berat. Ini Windows XP saja nge-lag ini. Lama sekali ini macetnya. Ini sudah terinstall tapi untuk menyiapkan ini terlalu lama. Kita skip saja. Skip. Sudah diklik masih nge-lag ini. Nah, ini baru keklik ini. Ini sangat delay dan sangat lemot. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini disuruh siapkan akun Microsoft. No. Kita Time. skip saja. Tidak untuk sekarang. Nek. Nah, ini harus digebrak laptopnya biar mau jalan. Nah, ini kita daftarkan nama. Yes. Dan ternyata juga harus name must be on. Nah, ini sudah bisa diklik next ini terlalu nge-lag. Nggak mau loh. Lah, macet bro. Lah, tiba-tiba sudah terketik sendiri nih, terlalu nge-lag. Langsung next saja, tidak penting namanya. Goen Dias. Kita klik saja nextnya, barangkali tidak nge-lag. Nah, ini malah nge-lag ini. Ini proses masuk ke Windows XP-nya saja nge-lag ini. Welcome dan worth it. Tutorialnya worth sekali. Kok lama sekali. Jadi ini tadi mulai jam 4 sampai jam setengah 9 malam. Ini ada jamnya. Nah, ini sudah mulai masuk Windows XP. Yuk masuk home screen. Nah, ini malah nyeting Internet Explorer ini. Masih nyeting Internet Explorer. Nah, worth it bang. Worth it.
work bekerja, eat makan. Nah ini adalah hasil dan ini sudah worth it, sudah instalan Windows XP di dalam Proxmox. ini adalah sisi ya. kecilkan. Nah ini adalah Proxmox VE Virtual Environment yang diinstal di dalam VirtualBox untuk menjalankan Windows XP. Kita coba dan sudah worth it sekali. Terus wes sekian terima kasih. Sekian Tugas sistem operasi untuk menginstal Windows di dalam Proxmox Environment Virtual Environment yang diinstal di dalam VirtualBox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.